Sadar atau enggak, ada pergeseran yang fundamental banget sedang terjadi di dunia pendidikan kita. Mungkin kelihatannya senyap, tapi dampaknya bisa luar biasa. Kita akan membedah transformasi peran pengawas sekolah, salah satu peran paling krusial dalam ekosistem pendidikan. Oke, coba kita mundur sedikit ya. Selama puluhan tahun, kalau kita ngomongin cara memperbaiki sekolah, logikanya itu hampir selalu dari atas ke bawah atau top down. Yap, tiga kata itu. Fokusnya adalah gimana caranya sekolah patuh sama aturan administrasi. Pengawas datang untuk inspeksi, memastikan semua daftar periksa tercentang. Hasilnya, seringkali yang tumbuh itu bukan semangat untuk berinovasi, tapi justru budaya takut salah. Nah, gerakan Merdeka Belajar datang dengan pertanyaan yang membalik total logika lama ini. Pertanyaannya sederhana, tapi mendalam. Jangan-jangan kekuatan terbesar untuk berubah itu bukan dari luar, tapi justru dari dalam sekolah itu sendiri. Oke, supaya kita bisa benar-benar paham sebesar apa perubahan ini, kita perlu lihat perbandingannya secara langsung. Ini bukan sekedar ganti istilah loh, ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental. Inti pergeserannya ada di sini, dari sebuah sistem yang mestinya digerakkan oleh kepatuhan, yang penting laporan beres, berubah menjadi sistem yang energinya datang dari kolaborasi. Yang penting adalah bagaimana murid bisa belajar lebih baik. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget perbedaannya. Coba deh lihat baris paling bawah. Pertanyaan inti. Dulu pengawas datang dan bertanya, apakah aturan sudah diikuti? Sekarang pertanyaannya jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan pembelajaran bersama-sama? Perannya bergeser dari polisi administrasi menjadi mitra strategis. Terus, kalau digerakkan oleh kolaborasi, gimana mesinnya bekerja? Nah, jawabannya ada pada sebuah konsep yang sangat kuat, komunitas belajar. Gampangnya, komunitas belajar ini adalah rumahnya para guru dan kepala sekolah. Sebuah ruang aman di mana mereka nggak lagi bekerja sendirian di dalam kelas masing-masing. Di sini mereka bisa rutin bertemu, berbagi masalah, dan mencari solusi bersama. Filosofi inilah yang jadi bahan bakarnya. Setiap pengalaman, baik itu keberhasilan atau bahkan kegagalan, bukan lagi milik pribadi. Itu semua menjadi aset pembelajaran bagi seluruh anggota komunitas. Dari sinilah kekuatan kolektif itu lahir. Komunitas ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, semua diskusi harus kembali ke murid. Kedua, nggak ada lagi istilah guru hebat sendirian. Yang ada adalah tim yang hebat. Dan yang ketiga, setiap keputusan untuk perbaikan harus didasarkan pada data yang nyata, bukan lagi sekedar asumsi atau kayaknya. Nah, dengan adanya komunitas belajar ini, peran pengawas secara otomatis ikut bertransformasi. Mereka bukan lagi sekedar penonton atau juri, tapi justru jadi salah satu pemain kunci di dalam komunitas itu. Pengawas modern sekarang dituntut untuk bisa memakai banyak topi. Ada kalanya mereka harus jadi coach yang memancing refleksi, di lain waktu jadi fasilitator saat diskusi buntu, atau jadi mentor bagi kepala sekolah yang baru. Fleksibilitas ini jadi kunci. Jadi, ini poin yang paling krusial. Kekuatan seorang pengawas sekarang bukan lagi datang dari jabatan atau SK-nya, tapi dari pengaruh yang dibangun lewat kepercayaan dan keahlian yang terbukti. Orang mendengarkan mereka karena mereka memang bisa membantu, bukan karena posisinya. Peran baru ini tentunya bukan sekedar wacana. Ada sebuah proses yang konkret dan terstruktur untuk menjalankannya, yang kita sebut siklus pendampingan. Siklus ini mengubah total cara kerja pengawas. Kunjungan yang tadinya mungkin terasa acak, kini menjadi sebuah kemitraan yang berkelanjutan. Dimulai dari duduk bareng, membaca data rapor pendidikan, merancang intervensi, menjalankannya, lalu berefleksi bersama untuk merencanakan siklus berikutnya. Ini adalah sebuah lingkaran perbaikan yang tidak pernah berhenti. Nah, yang menarik di sini adalah kotak peralatan baru yang dimiliki pengawas. Mereka tidak bisa lagi datang dengan satu solusi untuk semua masalah. Mereka harus pintar mendiagnosis apakah sekolah ini butuh coaching untuk kepala sekolahnya atau butuh fasilitasi untuk tim gurunya. Setiap alat punya fungsinya masing-masing. Tentu saja, melakukan transformasi sebesar ini tidaklah mudah. Akan ada banyak sekali tantangan dan hambatan yang nyata di lapangan. Tantangannya ada di berbagai level. Mulai dari masalah sistemik seperti beban kerja yang luar biasa berat, hingga masalah budaya seperti mentalitas menunggu arahan yang sudah mengakar. Belum lagi soal kapasitas. Tidak semua pengawas siap dengan keterampilan baru seperti analisis data atau menjadi seorang coach. Ini adalah perjuangan yang sesungguhnya. Tapi penting untuk kita ingat, meskipun rintangannya banyak, tujuan dari semua ini jauh lebih besar daripada sekedar menambal sulam sistem yang ada sekarang.
Visi besarnya adalah ini, menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang bisa belajar dan memperbaiki dirinya sendiri secara terus-menerus, dari dalam, tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pusat. Ini adalah pergeseran cara pandang terhadap masalah. Setiap kesulitan yang dihadapi sekolah bukan lagi dilihat sebagai aib yang harus ditutupi, tapi justru sebagai bahan bakar untuk belajar dan berinovasi bersama. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita bisa benar-benar membangun budaya kepercayaan di setiap sekolah, di mana mengakui kesulitan dan berbagi cerita kegagalan justru dilihat sebagai sebuah kekuatan, bukan kelemahan?